Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Gofar dari Kabupaten Jember, mahasiswa Pendidikan Profesi Guru di LPTK IAIN Ambon. Di sini saya akan melakukan pembelajaran real dengan siswa di sekolah mata pelajaran Al-Quran Hadis, materi mengenal tanda-tanda wakaf dan wasol dengan pendekatan pembelajaran berbasis technological, pedagogical, and content knowledge. Demikian perkenalan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Hari ini hadir semua apa tidak? Ya. Oh, ada yang tidak hadir. Ya. Yang tidak hadir siapa saja? Di Dinas. Oh iya. Sama Mahira. Kelihatan datang hidungnya. Sama Mahira tiga ya. Berarti dari 18 anak yang hadir 15. Baik, hari ini kita akan melanjutkan materi kita. Pada pertemuan kemarin itu saya masih memberikan pengantar kepada kalian ya, sedikit tentang ilmu tajwid, yaitu tentang hukum wakaf dan wasol. Nah, hari ini kita akan belajar lebih mendalam tentang hukum wakaf dan wasol. Kemarin ada yang nyanyi ya, nyanyi tentang lagunya apa? Lagu hukum wakaf dan wasol. Hari ini kita akan terlebih dahulu belajar lebih serius supaya ya, kita lebih paham tentang hukum wakaf dan wasol. Jadi kalau nah, sebelum kita mengawali atau memulai pembelajaran pada hari ini, Afka tolong duduknya yang bagus, yang disengat-sengatkan. Sebelum kita belajar tentang wakaf dan wasol, marilah kita awali pembelajaran pada hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Tujuan yang akan kita capai pada pembelajaran hari ini adalah ada tiga. Yang pertama, menghafal hukum bacaan wakaf dan wasol. Yang kedua, menerapkan hukum bacaan wakaf dan wasol. Dan yang ketiga adalah mempraktikkan bacaan wakaf dan wasol. Suara di akhir perkataan untuk bernafas dengan niat ingin menyambungkan kembali bacaannya. Dalikal kitabul la raiba fihi hudal. Itu namanya wakaf. Kalau wasol apa? Tolong dibacakan Afkar. Wasol apa?
adalah lebih. Nanti saya akan memberikan kuis kepada kalian tentang mungkin tanda-tanda wakaf yang lebih dari 6. Tapi yang paling banyak dipakai dalam mushaf itu ada 6. Ada berapa? Chris? Ada 6. Satu adalah wakaf lazim. Tanda baca mim. Nah, wakaf lazim itu lambangnya mim. Disebut dengan apa? Wakaf lazim. Artinya harus berhenti. Kalau ada Quran, ada tanda mimnya harus berhenti. Nah, contohnya di surat Al-An'am ayat 20, Allah berfirman, alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Anak mim harus berhenti. Baru alladzina khasiru anfusahum fahum la yu'minun. Fahimtum? Fahimna. Argentum? Argentina. Pensiltum? Pensilna. Pertamina. Yang kedua adalah wakaf aula. Tanda wakaf aula itu tandanya qaf lam, berarti diutamakan berhenti. Contohnya, was-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalan minallah. Berhenti. Wallahu azizun hakim. Walaupun terus sudah boleh. Kalau terus boleh atau tidak? Boleh, cuman diutamakan berhenti. Misalkan Pak Gopal baca ini, was-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalan minallahi wallahu azizun hakim. Boleh atau tidak, Cak? Boleh. Tapi yang paling utama berhenti di tanda wakaf. Lanjut ya. Oke. Yang ketiga adalah wakaf jaiz, tandanya jim. Artinya boleh berhenti atau boleh melanjutkan. Ya, bila ya, boleh berhenti, boleh lanjut. Gimana? Contohnya, wa innahu ladzikrul laka wa liqaumik. Berhenti. Wa sawfa tus'alun. Boleh. Nah, boleh berhenti, boleh lanjut. Contohnya yang lanjut, barusan kan contoh yang berhenti. Sekarang contoh yang lanjut, wa innahu ladzikrul laka wa liqaumika wa sawfa tus'alun. Lanjut. Itu berarti boleh lanjut, boleh berhenti. Jaga ya, boleh lanjut, boleh berhenti. Itu namanya wakaf apa? Wakaf jaiz. Boleh berhenti, boleh lanjut. Sekarang yang keempat adalah wasol aula. Nah, wasol aula ini diutamakan untuk melanjutkan. Diutamakan melanjutkan. Contohnya, nah, mir rusulina boleh berhenti tapi lanjut itu lebih baik. Contoh, was'al man arsalna min qablika mir rusulina aj'alna min dunir rahmani alihatan yu'badun. Walaupun berhenti juga boleh. Was'al man arsalna min qablika min rusulina aj'alna min dunir rahmani alihatan yu'badun. Itu juga boleh. Yang kelima, wakaf mamnu, tandanya lam. Artinya tidak boleh berhenti. Maka kalau ada tanda lam seperti ini tidak boleh berhenti. Harusnya bacanya gimana? Alladzina tatawaffahumul malaikatu thayyibina yaquluna salamun alaikum udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Enggak boleh berhenti. Misalkan alladzina tatawaffahumul malaikatu thayyibin yaquluna, tidak boleh seperti itu. Tidak boleh. Karena itu adalah wakaf mamnu. Yang keenam adalah wakaf mu'anaqah. Biasanya ada titik 3 ya. Contohnya ada di surat Al-Baqarah ayat yang kedua. Tolong dibacakan
Caca. Di sini berhenti di salah satu. Barusan Caca mandeknya di mana? Berhentinya di V. Kalau berhenti di Roy boleh nggak? Boleh. Yang penting salah satu. Contoh ini. Tapi ini jarang kayaknya ya. Contoh Pak Gofar baca. Dzalikal kitabul la raib fihi hudal lil muttaqin. Itu boleh. Yang penting berhentinya di salah satu. Cuma yang terkenal di sini berhentinya di titik yang kedua. Di Quran sebenarnya ada lagi. Ada yang tahu selain di Al-Baqarah? Juz 13 ada ya? Jarang ya, jarang. Nah, kalian sudah paham apa belum tentang hukum ini wakaf mu'anaqah yang 6 tanda wakaf ini? Kalian sudah paham? Kalau sudah paham, saya punya apa ya, lagu supaya ya belajar kita lebih asik lah ya, untuk memudahkan kalian dalam menghafal. Ini kayaknya sudah kalian tulis, silakan kalian keluarkan buku tulis kalian sama pulpen. Coba kita nyanyikan lagu tanda wakaf bersama-sama ya, dalam hitungan 1, dalam hitungan yang ketiga ya. 1, 2, 3. Tanda wakaf dalam Quran ada 6. Yang pertama lazim pada yang huruf mim. Yang kedua namanya wakaf
ini kelompok 2, ini kelompok 3. Nah, kelompok 1 siapa ketuanya? Rian. Kelompok 2 ketuanya Najwa. Kelompok 3 Bagas. Nah, silakan 3 anak ke sini. 3 anak ke sini. Silakan kalian ikut saya ke kantor untuk pinjam mungkin ke salah satu BGS karena kita yang lainnya bisa sambil dibaca baca ya. Silakan kalian duduk melingkar dikerjakan bersama-sama ya. Oke, jangan dibawa di situ aja. Nah, dari sini. Sudah buka ya? Sudah. Ternyata sudah buka. Sudah, tinggal masukkan kode ya. Siap ya? Nanti namanya yang timur kelompok 1, yang tengah kelompok 2, yang belornya laki-laki kelompok 3. Kalian dalam mengerjakan soal kuis ini boleh melihat LKS, boleh nyari ya. Silakan kalian bekerja sama. Nanti siapakah nilai yang tertinggi, apakah kelompok 1, kelompok 2 atau kelompok C? Ini saya siapkan. Ini kodenya, silakan dimasukkan. 728 ya, start. Kalau sudah start, gabung. Namanya 1, yang ini namanya 2, yang barat namanya 3 ya. Enggak, nama huruf 1 SATU, yang sini DA2. Kalau sudah mulai ya, kalau sudah mulai. Namanya apa? Tidak apa-apa wes. Berarti yang timur SS, yang sini apa? 2, yang laki-laki namanya apa? 3. Oke, sip. Ini kayaknya agak jauh, bisa dari apa? Wahyu. Ini soalnya apa? Pakai wahyu. Ada di sana nggak apa-apa. Bisa, nunggu aja.
Wih, benar. Alhamdulillah. Itu nomor 9 ya, soalnya nomor 9. Ada 20 soal. Kelompok 2 menyalip. Skor sementara nilai kelompok 2. Oke, sudah. Tidak apa-apa. Sudah ya? Ya, loh, ada. Nanti kalau selesai semua selesai. Alhamdulillah, juara pertama diraih oleh kelompok 2, juara kedua diraih oleh kelompok SS, dan juara ketiga diraih oleh kelompok 3. Baik, silakan kalian kembali ke mejanya masing-masing.
pada pembelajaran Kurdis pada hari ini 75%. Berarti ibaratnya pemahaman satu kelas tentang hukum wakaf dan wasol itu nilainya berapa? 75. Itu adalah nilai untuk kalian semua. Ada yang ditanyakan tentang hukum wakaf dan wasol? Ya, alhamdulillah. Kalau menilai dari nilai itu 75, berarti ya secara KKM kalian sudah menguasai. Tinggal itu kalian baca lagi. Contoh, kalau ada huruf wakaf, kof sama lam itu apa hukumnya? Lebih baik. Kalau tandanya huruf lam, harus dilanjutkan. Kalau tanda wakafnya huruf mim, harus berhenti. Kalau tanda wakafnya huruf jim, boleh wakaf, boleh wasol, boleh berhenti, boleh lanjut. Ada yang bertanya? Trias? Najwa? Paham ya? Paham. Kalau sudah paham, sekarang selanjutnya kita akan ulang. Oh iya, ini ada tugas Kurdis. Tugasnya adalah setiap kalian mencari di dalam Al-Quran 5 ayat yang ada hukum wakaf dan 5 ayat yang ada hukum wasol. Ditulis, nanti kalau kalian adakan hitung. Ya, boleh nanya ke bapak ibu, boleh nanya ke teman, boleh nanya ke guru ngaji. Paham tugasnya? Apa sih tugasnya kan? Apa tugasnya kan? Tugasnya apa tadi? Tugas Kurdis mencari 5 ayat